Jadi sekalian apa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya kedengaran, Bu Aisyah? Oke. Eh, yang pertama saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu dari mahasiswa RPL khususnya dari program studi S1 Gizi dan mahasiswa program studi S1 Bidan yang RPL yang masuk di genap 2025-2026 kemarin. Alhamdulillah Ibu, proses sudah jalan dalam waktu kurang lebih 1 semester, sehingga sekarang Bapak Ibu lagi proses ujian UAS. Mudah-mudahan proses ujiannya berjalan dengan lancar sehingga semuanya mendapatkan nilai terbaik sesuai dengan yang diharapkan. Baik Bapak Ibu, hari ini karena sebentar lagi kita selesai UAS akan masuk di semester 2, tentu Bapak Ibu akan mulai mengontrak mata kuliah di semester 2. Nah, di semester 2 salah satu mata kuliah yang ada di sana adalah mata kuliah tugas akhir. Nah, hari ini kami dari Universitas Baitur Rahim akan mensosialisasikan tugas akhir yang ada di Universitas Baitur Rahim. Nah, untuk tugas akhir sendiri Bapak Ibu, nanti ada 2 tim di sini yang mensosialisasikan. Yang pertama saya sendiri, saya perkenalkan Hasim Kadri. Kebetulan saya adalah langsung Wakil Rektor 1 dari Universitas Baitur Rahim. Kemudian nanti yang kedua adalah Ibu Lulu ya dari tim tugas akhir yang akan menjelaskan bagaimana tata cara pendaftaran tugas akhir nanti yang akan kita laksanakan. Oke, sekali lagi mohon diinfokan ke Bapak Ibu untuk bisa mengikuti. Yang lain ya mohon diinfokan. Nanti selesai di sini untuk kegiatan kita hari ini kita record. Nanti hasil Zoom-nya kita kirim nanti oleh Prodi beserta materi saya akan dikirim nanti ke mahasiswa. Oke, saya akan coba. Nah, ini Bu. Oke, Bu Aisyah, kelihatan materi saya, Bu Aisyah? Gimana Bapak Ibu, kelihatan materinya? Kelihatan Pak. Oke, terima kasih Bu. Baiklah Bapak Ibu, nanti setelah ini akan dikirimkan juga panduan. Ini adalah ringkasan panduan yang sudah kami susun di tahun 2024 kemarin. Panduan ini harapannya adalah bisa membantu Bapak Ibu semua untuk ya menyusun ataupun membuat laporan tugas akhir. Harapannya tugas akhir ini adalah wajib sehingga nanti dengan kewajiban ini bisa mengubah menjadi peluang untuk bereksplorasi dalam kegiatan menyusun tugas akhir. Tugas akhir ini kita sudah mengacu menurut Permen nomor 39 tahun 2025 dan SK Rektor nomor 133-UBR-SK-01-03-03 2025. Nah, ini sudah di SK kan Bapak Ibu. Jadi inilah bentuk tugas akhir yang saat ini dilaksanakan di universitas maupun dari kementerian. Nah, oke. Yang pertama Bapak Ibu saya sedikit menjelaskan terkait dengan paradigma ya. Paradigma pada saat ini berdasarkan Permen nomor 39 tahun 2005 membawa transformasi besar ya, yang awalnya itu tugas akhir sarjana bentuk skripsi, sekarang sudah banyak perubahan. Nah, ini dari sini kan hanya bentuk skripsi saja sebelumnya. Sekarang kita sudah banyak sekali bentuk-bentuk tugas akhir, sehingga harapannya Bapak Ibu lebih mudah dan lebih gampang untuk melaksanakannya. Apa saja contohnya? Misalnya adalah proyek laporan, kemudian produk inovatif, aplikasi. Ini contoh ya. Ini yang ada di Permen nomor 39. Nanti apa yang ada di Universitas Baitur Rahim akan saya jelaskan. Kemudian ada kompilasi karya atau analisis data, rekayasa sistem.
riset laboratorium maupun artikel ilmiah. Nah, inilah menurut Permen yang bisa kita laksanakan. Dari sini ya bisa kita pecah kembali. Nah, dari Universitas Baitur Rahim kini menawarkan 8 bentuk alternatif penyelesaian studi yang dapat disesuaikan dengan minat. Nah, jadi sesuaikan dengan minat Bapak Ibu semua. Nah, yang pertama adalah kita tetap mengikuti level dari KKNI untuk penyelesaian kedalaman berdasarkan jenjang pendidikan. Yang pertama adalah Diploma 3. Diploma 3 saya tidak akan bahas itu. Begitupun yang profesi. Nah, sekarang saya bahas yang sarjana di level 6. Di sini fokusnya adalah desain atau aplikasi iptek. Nah, di sini harapannya yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan, mengkaji, dan membuat desain untuk memecahkan sebuah prosedur. Jadi tidak terlalu sulit, bisa dilakukan dalam bentuk pengkajian ataupun menganalisa bentuk karya yang sudah ada. Ya, saya lanjutkan. Nah, di sini intinya di sini Bapak Ibu, menu tugas akhir ataupun riset inovasi yang ada di Universitas Baitur Rahim. Yang pertama tetap ada skripsi bagi yang mau, ya. Jadi pilihannya ada 8. Yang pertama ada skripsi. Skripsi di sini yaitu riset mandiri yang terstruktur, ya, diuji melalui seminar proposal maupun sidang akhir. Nah, ini biasanya lebih kita gunakan untuk yang reguler. Nah, bukanlah untuk RPL. Kemudian ada yang kedua adalah laporan studi kasus. Nah, laporan studi kasus ini yaitu telaah kasus atau empiris sesuai minat dengan pekerjaan. Jadi contoh Bapak Ibu di Gizi, nanti atau di bidan, Bapak Ibu kerjanya di PMB atau di puskesmas atau di rumah sakit, silakan ambil kasus. Telaahlah kasus yang ada di rumah sakit Bapak Ibu, ya. Nah, itulah yang dijadikan laporan. Kemudian khusus ini dilaksanakan untuk mahasiswa tugas akhir. Kemudian ada prototype. Prototype ini juga dilaksanakan khusus tertentu, ya. Ini tidak saya sarankan untuk RPL. Kemudian yang RPL saya sarankan yang pertama tadi laporan kasus, yang kedua adalah literatur review. Literatur review ini Bapak Ibu menganalisis atau critical journal. Jadi Bapak Ibu cukup mendownload 5 jurnal, ya. 5 jurnal nih untuk yang RPL. Ya, kalau yang reguler itu 10. Nah, kalau yang RPL cukup 5 jurnal, kemudian Bapak Ibu analisa. Nah, analisis ya jurnal tersebut kemudian menjadi sebuah laporan. Nanti Bapak Ibu, format penulisannya juga akan dikirimkan ke Bapak Ibu. Apa saja sih yang ada di literatur review, apa saja itemnya yang ada di studi kasus. Itu nanti akan disampaikan. Kemudian yang kelima yaitu ada bentuk portofolio. Portofolio ini kemampuan bukti, ya, atau kemajuan belajar, wajib laporan kegiatan logbook ataupun jurnal ataupun dalam bentuk sertifikat. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang memiliki, nanti boleh dalam bentuk jurnal maupun yang lain. Kemudian selanjutnya adalah publikasi artikel. Nah, publikasi artikel ini yaitu jurnal terakreditasi atau proceeding seminar. Ya, berpotensi membebaskan mahasiswa dari ujian sidang. Nah, ini kalau memang ada, nanti yang mungkin Bapak Ibu yang kebidanan, karena kalau nggak salah yang kebidanan ini ada juga yang dosen, ya, di Sumatera Selatan. Nah, boleh nanti kalau sebagai dosen boleh publikasinya dijadikan tugas akhir. Ini untuk KTI ini adalah khusus untuk diploma. Nah, kemudian di sini kalau ada yang profesi itu ngambilnya adalah KIA, karya ilmiah akhir, khusus profesi nurse maupun profesi bidan. Nah, ini yang dilaksanakan Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, proses selanjutnya adalah bimbingan maupun penguji. Nah, pembimbing utama, ya, yang pertama adalah kita sarankan adalah S3 atau jabatan fungsionalnya adalah lektor. Nah, di sini pembimbing utama bertanggung jawab penuh atas keabsahan data dan orientasi karya yang Bapak Ibu buat. Kemudian di sini selanjutnya ada pembimbing pendamping, ya. Nah, di sini pembimbing dosen pendamping perannya adalah membantu, ya, membantu ataupun bekerja sama dengan pembimbing utama untuk membimbing Bapak Ibu semua. Nah, kemudian Bapak Ibu ada satu orang penguji. Ketika nanti
tugas akhir Bapak Ibu itu sudah sudah disetujui untuk dilakukan sidang, karena untuk tugas akhir RPL itu tidak ada ujian proposal, yang ada nanti hanya diskusi saja. Nah, jika sudah di ACC atau disetujui oleh pembimbing satu dan pembimbing pendamping atau pembimbing utama untuk ujian, nanti Bapak Ibu diujikan secara online melalui Zoom meeting. Nah, penguji itu hanya satu orang. Ya, tugasnya adalah menilai objektif ya terhadap presentasi, tata tulisan, dan penguasaan pengetahuan. Tidak boleh meninggalkan saat sidang. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini prosesnya, fasenya ya. Nanti secara detail juga akan dijelaskan oleh Ibu Lulu. Bapak Ibu yang pertama nanti di semester 2 ya. Bapak Ibu tidak perlu kontrak dulu karena belum masuk di semester 2. Ya, kalau nanti Bapak Ibu sudah kontrak, nanti setujuan PA ya. Nah, ini syarat-syaratnya ya. Tapi kalau untuk yang RPL nanti SK akan dikeluarkan oleh fakultas, insya Allah di awal Juli. Surat tugas ataupun SK akan dikeluarkan oleh fakultas. Siapa dosen pembimbing Bapak Ibu, baik itu pembimbing utama maupun pembimbing pendamping. Setelah SK dikeluarkan, Bapak Ibu sudah boleh mulai menyusun ya tugas akhirnya. Nanti ketika sudah di ACC, lakukan pendaftaran ke tim skripsi. Nanti proses pendaftaran akan disampaikan oleh tim skripsi, tim tugas akhir. Kemudian seminar proposal. Seminar proposal ini hanya berlaku untuk mahasiswa reguler saja. Nah, untuk Bapak Ibu nanti cukup diskusi proposal saja antara pembimbing 1, pembimbing 2. Kalau sudah oke, lanjutkan ke penelitian. Oke, kemudian ini untuk proses ya. Harapannya Bapak Ibu semua ya tidak usah lama-lama. Kalau bisa mulai di Juli ini ya 8 minggu atau 12 kali bimbingan per semester itu paling lama harus sudah selesai. Ya, sehingga nanti bisa menyelesaikan ini dengan tepat waktu. Oke, persiapan ini yang perlu disiapkan pada saat mau ujian akhir, nah, sidang akhir. Yang pertama selesai bimbingan atau disetujui oleh dosen pembimbing. Kemudian administrasinya selesai, kemudian draft naskah tugas akhirnya sudah selesai. Nah, cukup itu saja. Nah, untuk yang RPL, kalau yang reguler ada tes TOEIC-nya, ya. Kemudian untuk berpakaian Bapak Ibu untuk kegiatan itu menggunakan alma mater. Jadi Bapak Ibu nanti yang melaksanakan ujian, mahasiswa wajib menggunakan alma mater, ya, itu. Kemudian menyiapkan PPT atau bahan presentasinya. Oke, nah ini persyaratannya. Yang pertama tadi di sini selesai bimbingan, kemudian lunas pembayaran, unggah draft naskah. Nah, ini sudah selesai sampai sebatas ini. Nanti untuk pada saat ujian harus berpakaian menggunakan jas alma mater. Ya, kemudian menyiapkan bahan presentasi. Oke, ini untuk jurnal ilmiah, ini tidak perlu saya sampaikan saya rasa. Oke, nah ini adalah standar ya. Jadi standar ideal, nah nanti Bapak Ibu proses bimbingannya itu 8 sampai 12 kali ya proses bimbingan. Oke, ini mungkin ya yang dapat saya sampaikan untuk tugas akhir. Nah, untuk prosesnya itu bisa dimulai setelah SK dikeluarkan. Selanjutnya mungkin sebelum kita diskusi, silakan kepada Ibu Lulu ya untuk menyampaikan bagaimana tata cara pendaftaran untuk tugas akhirnya. Silakan Bu Lulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hashim sebelumnya. Ibu-ibu, mohon izin apakah suara saya terdengar, Ibu? Halo. Terdengar, Terdengar, Bu. Ibu. Kedengaran, Bu. Ibu-ibu mohon diperhatikan ya untuk tata caranya. Saya izin share screen sebentar. Bu ngomong sudah tugas akhir. Nah, oke. Ibu-ibu, ini adalah akun Setima yang kita lihat, tapi ini berdasarkan admin perguruan tinggi untuk pengelolaan si KPI tadi ya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara ibu-ibu mengisi yang ada di akun untuk mahasiswa.
Nah, izin sebentar ya ibu-ibu ya. Oke, ibu-ibu tunggu sebentar, mau izin sebentar kita mau memanggil admin PT kita dulu. Bapak? Ya. So. Nah, oke, baik. Ibu-ibu silahkan diperhatikan bagaimana cara penguploadannya untuk tugas akhir. Ini kita akan buka dua cara. Yang pertama itu dari sisi admin dan yang kedua itu dari sisi si mahasiswa. Tapi kita cek yang mahasiswa dulu ya. Tadi Bapak yang share screen ya? Terus Nah, ini. Bang, boleh ke awal nggak, Bang? Yang tingkat akhir. Iya. Oke, nah Bapak Ibu, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah buka siakannya, ke Kanda dulu, Bang. Kanda. Ya. Di awal sekali. Nah, ini kita anggap ini Bapak Ibu buka Sevimanya masing-masing ya. Ini siapa mahasiswanya? Mahasiswanya atas nama Ibu Linda Yani, S1 Kebidanan, FPL Kebidanan. Nah, kalau sudah kayak gini, Ibu-ibu silakan buka ke tingkat akhir, kemudian pilih yang daftar tugas akhir, ya yang itu, silakan diklik. Kemudian, nah di sini kan Ibu-ibu bisa lihat nih, pojok kanan atas ada tulisan tambah, silakan ditambahkan. Klik tambah. Nah, di sini ada judul dan lain semacamnya yang perlu Bapak Ibu, yang perlu Ibu-ibu isikan hanya yang ada bintangnya saja. Oke, kita contohkan satu ya, Pak Ali ya. Oke, contohnya misalnya ini judulnya Studi Literatur. Studi Literatur Pengaruh Ubi Ungu. Oh, keperawatan. Ya udah bikin studi literatur aja, Pak. Ini cuma kita contohin aja ya, bulan ini kita hapus. Studi literatur aja tulisannya. Studi literatur aja. Nah, kemudian untuk topiknya silahkan Bapak Ibu pilihkan sesuai dengan jurusan masing-masing karena ini kebidanan, berarti dia topiknya adalah kebidanan. Nah, ini tanggal mulainya adalah tanggal mulai sesuai dengan SK. Jadi tanggal berapa ya? Kita anggaplah tanggal 22 Juni ya Ibu-Ibu ya. Nanti silakan disesuaikan dengan SK yang sudah didapatkan. Nah, kemudian sekali lagi Bapak. Yang ini kosongin aja yang Bapak Ibu isi cuman yang berbintang. Nah, kemudian di sini kan ada abstrak. Cuman kan Bapak Ibu kan belum selesai ke abstrak ya. Nah, jadi ini isi dengan tujuan aja. Sesuaikan dengan tujuan yang Bapak Ibu punya di proposal, tujuan umumnya. Misalnya untuk mengetahui studi literatur tentang apa gitu. Untuk mengetahui titik-titik ya. Nah, kalau sudah, boleh tolong di scroll. Ini, iya bisa diisi. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya, boleh diisi. Tapi kalau enggak, nggak apa-apa. Kita klik simpan. Yakin. Oke. Oh, kenapa dia? Iya, semua terakhir. Oh ya, karena ibunya mengontrak ya. Nah, kalau misalnya seandainya ibu-ibu nanti sudah ngontrak, maka akan tulisannya langsung hijau tuh. Sudah masuk atau sudah terinput ke admin. Atau mau dicoba satu aja enggak? Saya sudah ngontrak. Yang sudah ngontrak. Yang reguler aja ya. Kemudiannya si Desvira coba Pak. Desvira Melinda. Nah, ini kita perlihatkan dulu ibu-ibu akun atas nama Desvira, nah ya, Desvira Melinda. Nah, ini oke, nah ini rules-nya sama, Bapak Ibu silakan diklik tingkat akhir. Nah, ini kan dia sudah masuk nih. Dia sudah masuk tapi dalam belum punya pembimbing. Nah, maka cara adminnya adalah masuk ke admin. Nah, Pak Ali, oke, tapi sebelum kita cek ke admin, ini kan Bapak Ibu sudah masuk ya, sudah mendaftarkan tugas akhir. Nah, yang sebelah kiri itu, yang di bawah detail kan ada tulisan bimbingan, terus rekapan percakapan bimbingan, syarat ujian, jadwal ujian, dan lain semacamnya. Maka ini wajib untuk diisikan. Misalnya nih bimbingan, si Desvira ini
bimbingan yang ini ya, silahkan diklik Bapak. Nah, ini Aduh, Rasul. wajib ibu-ibu tambahkan. Klik di kanan atas yang tambahkan itu. Ya, silakan ditambahkan. Misalnya bimbingan keberapa? Bimbingan pertama. Topik bimbingannya misalnya bab 1. Boleh Bang? Nanti bisa kita hapus aja Bang. Ya bimbingan pertama, terus topik bimbingannya silakan dituliskan misalnya bab 1. Nah, terus tanggal bimbingannya disesuaikan ya Bapak Ibu ya, kapan bimbingannya. Kemudian bisa dituliskan deskripsi pembimbingnya, misalnya perbaikan bab 1, perbaikan bab 1 misalnya kayak gitu. Nah, kalau sudah silahkan disimpan. Nah, dan ini akan seterusnya Bapak Ibu isikan sampai dengan tahap terakhir ACC, sampai dengan ke ACC nantinya wajib diisikan. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu mau melihat feedback dari pembimbing, pembimbing 1 atau pembimbing 2 bisa dilihat dari rekapan percakapan bimbingan. Boleh diklik Bang Ali. Nah, tapi ini kan masih kosong nih. Jadi ini adalah dua arah dari si pembimbing dan juga dari Bapak Ibu. Ini kalau misalnya pembimbing yang ngisi ya Bapak Ibu bisa melakukan percakapan di dalam sini. Ya, Tapi sudah kalau revisi. pembimbingnya tidak mengisi ya berarti ini kosong. Ya berikan saja juga tidak masalah. Nah kemudian misalnya ini sudah lengkap, semuanya sudah lengkap ya Bapak Ibu sudah ACC dan sudah mau sampai ke tahap sidang, maka Bapak Ibu bisa melihat untuk syarat ujiannya. Bang Ali boleh Bang di sini. Nah, syarat ujiannya kebetulan yang di sini belum kita masukkan, tapi nanti ada beberapa syarat ujian yang harus Bapak Ibu lengkapi untuk bisa sampai mendapatkan jadwal ujian. Misalnya yang pertama itu adalah bebas administrasi. Nah, itu nanti wajib diupload ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah Bapak Ibu upload semua, nanti kita akan verifikasi. Sudah kita verifikasi, Bapak Ibu bisa menambahkan jadwal untuk ujian sesuai dengan kapan pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya bisa memberikan Bapak Ibu untuk sidang. Nah, sesudah itu, kalau sudah baru nanti jadwalnya ini kita yang isikan sesuai dengan request dari pembimbing 1, pembimbing 2 dan juga pengujinya. Nah, kemudian untuk bagian mahasiswa sampai di sini sudah nih, sampai sini sudah untuk bagian mahasiswa, maka kita akan lihat bagaimana dari sisi adminnya. Nah, cuman sebelum kita cek atau kita pindah ke sisi admin, kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyain nggak? Sampai dengan si dapat syarat ujian tadi. Bapak Ibu gimana? Aman? Oke, assalamualaikum. Oh enggak, itu absensi. Oke, nah kalau misalnya sudah, berarti Bapak Ibu tidak ada yang bertanya ya untuk memasukkan berkas terkait dengan ujian akhir nanti ya. Saya anggap clear ya. Nah, kalau sudah kita anggap clear, maka kita bisa melihat dari segi admin. Oh, oke. Segi adminnya dari segi siapanya itu? Dari kami, Pak. Nggak Dari usah. ada perlu nanti. Tapi
Oke, ini saya ulang share screen ya. Misalnya nih kita mau masuk ke gimana bang? Saya masuknya bang? Kembali. Yang terakhir, yang revisi terakhir kan? Iya. Belanda. Terus Belanda. Pulang dari awal. lu mau ganti nama mahasiswa. Tuh, Tugas lagi. ganti nama mahasiswa coba bang. Ini kan dia D3 nih. D3 belum Pak. Ini kan D3 SEO. Kita mau coba yang S1. Siapa? Si Mary Isma ini coba bang. Siapa? Mary. Mary. Mm-mm. Iya. Iya. Mary Isma ini itu nomor 3. Oke, Bapak Ibu, silahkan diperhatikan ya. Ini kan adalah tampilan Bapak Ibu nanti ketika mau menambahkan tugas akhir. Nah, maka Bapak Ibu klik adalah yang ini, tingkat akhir. Karena dia ini S1 reguler, maka dia wajib untuk daftar proposal. Tapi karena Bapak Ibu adalah MPL, maka langsung ke daftar tugas akhir. Nah, ini adalah bentukan ketika kalian sudah menambahkan apa yang mau kalian tambahkan di bagian sini. Nah, nanti kalau misalnya ini sudah ada, Bapak Ibu bisa lihat detail di sini. Nah, detail di sini adalah bimbingan. Bimbingannya ternyata belum diisi sama mahasiswa yang bersangkutan. Nah, maka Bapak Ibu wajib menambahkan bimbingan di sini. Kita anggap ini adalah bimbingan pertama, kemudian dengan topik bimbingan. Boleh Bang Ali tolong Bang? Di sini topik bimbingannya adalah bab 1. Konsul judul. Atau konsul judul. Bab 1. Nah, kemudian tanggal bimbingannya kita anggap di sini ya. 21, deskripsinya adalah konsultasi judul Bang. Konsultasi judul. Judul dan latar belakang. Judul dan latar belakang. Nah, sesudah Bapak Ibu tuliskan deskripsinya, kalau misal seandainya Bapak Ibu sudah siap lampirannya, boleh dimasukin ke dalam sini. Tapi kalau belum ada, nah langsung aja simpan. Kalau misalnya sudah yakin untuk menyimpan, maka bisa dilanjutkan untuk pengisian bimbingan selanjutnya. Mau sampai pembimbing 2 dan sampai ACC bisa akan dimasukkan ke dalam sini. Nah, sesudah itu di sini adalah TikToknya Bapak Ibu dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Karena ini yang bersangkutan sudah kita masukkan pembimbingnya, maka pembimbingnya sudah punya rekapan kalau ternyata anak ini adalah anak bimbingannya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa nih berkonsultasi sama bimbingannya tanpa WhatsApp lagi dengan melalui setting masing-masing. Nah, sesudah ini selesai, misalnya nih ternyata pembimbingnya lebih suka untuk konsultasi melalui Sepima. Nah, maka Bapak Ibu bisa konsultasi di sini. Tapi kalau misalnya pembimbingnya nggak mau ngisi di sini juga nggak masalah, karena ini tidak mandatori atau nggak begitu wajib. Iya, dari besoknya kayak gitu. Bagusnya di sini aja loh. Bagusnya di sini aja, Pak. Biar terdokumentasi. Oke. Kalau WH itu lah hilang dokumennya. Nah, ini kalau seandainya Bapak Ibu mau ke sini berarti si pembimbingnya duluan. Pembimbingnya duluan untuk yang membalas atau mengisikan apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan. Koreksi, masukan dari pembimbing. Iya, masukan dari pembimbing baru nanti bisa kita balas. Nah, jadi nanti kalau misalnya pembimbingnya udah bikin recordnya di sini, percakapan konsultasinya. Nah, ini kan belum ada nih bimbingan ini belum memiliki data percakapan karena pembimbing 1 atau pembimbing 2-nya belum masukin apa yang harus kita perbaikin. Nah, nanti ketika pembimbingnya sudah masukin di sini, Bapak Ibu bisa ngebalas kayak WhatsAppan biasa, Chat ya. kayak chattingan biasa. Nah, kita anggap ini udah clear, sudah selesai, sudah sampai dengan ACC, maka Bapak Ibu harus mengajukan untuk sidang. Nah, syarat ujiannya bisa di sini. Oh, ternyata harus ada bebas ADM keuangan, terus harus ada berkas proposalnya, ada cover dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, KRS sementara dan lain-lain. Nah, ini wajib dimasukin. Misalnya kita choose file. Di sini nggak ada filenya ya. Nah, ini semuanya berkasnya harus Bapak Ibu scan. Bapak Ibu scan, terus masukkan dengan formatnya JPEG, JPG, PNG, PNG atau PDF, dan juga dokumen PPT dan PPTX ini. Maksimal berkasnya harus 2 MB. Di atas itu nggak bisa. Oke? Sampai sini kira-kira aman ya Bapak Ibu ya?
Nah, kalau misalnya ini semuanya sudah Bapak Ibu masukkan dan sudah kami validasi, barulah bisa mendapatkan jadwal ujian. Nah, jadwal ujian ini bisa kami isikan apabila Bapak Ibu sudah mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pembimbing 1, pembimbing 2, dan juga penguji. Kapan bisanya? Oh, ternyata si Mary ini bisanya di hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Nah, jamnya jam 10 sampai dengan jam 12. Yang ini ujiannya wajib. Kan Ini masuk dalam struktur PB di lingkungan dan Nah, ini kita balik lagi ya, Bapak Ibu ya. Nah, sudah nih, kita udah dapat ujian. Kita sudah tahu tanggalnya ternyata di tanggal 26 Juni 2026. Selanjutnya adalah lihat nilai tadi. Di sini ada riwayat nilai ujian sama nilai akhir. Nah, riwayat nilai ujian ini akan diisikan oleh penguji. Jadi misalnya nih kayak gini, ini kan Ibu Dwi Yunita, ini adalah pengujinya. Kalau Ibu Dwi Yunita sudah ngisi nilai, Bapak Ibu bisa langsung ke sini nilai totalnya berapa. Tapi ini cuma penguji. Nah, kemudian nilai akhirnya ini adalah baru akumulasi dari penguji, pembimbing 1 dan juga pembimbing 2. Selesai. Sip, sampai sini selesai nih. Kira-kira sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyain terkait dengan pengajuan sidang akhir dan juga berkas-berkas yang harus diupload. Nah, ini wajib Bapak Ibu upload ya, karena ketika Bapak Ibu tidak mengupload, maka nanti transkrip nilainya tidak akan merecord judul dari skripsi Bapak Ibu. Jadi ini harus diupload dari detail awal ini nih, dari yang bagian bimbingan sampai dengan si syarat ujian, wajib untuk diisi. Karena kalau ada satu berkas yang miss, Bapak Ibu ke belakangnya bakalan miss. Sampai nanti ke jadwal ujian, terus sampai ke transkrip nilai, ke yudisium, nah itu bakalan terlewatkan semuanya. Ini wajib untuk diisi semua. Begitu. Kira-kira nilai akhir nih. Di sini. Di sini nilai akhir ya Bapak Ibu ya. Ini bisa dilihat, ini nilai penguji, ini nilai pembimbing 1, ini nilai pembimbing 2. Nah, ini adalah nanti total nilai akhir untuk bagian skripsi ataupun tugas akhir Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Kira-kira sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyain? Aman? Aman tadi Pak? Cukup ya? Cukup, oke. Kalau sudah jelas, saya harap itu sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Tapi jika ada yang ditanyakan kembali bisa raise your hand. Kita akan coba jawab satu-satu. Saya kembalikan dulu kepada Pak Hashim. Terima kasih Pak Hashim. Oke, terima kasih ya Bu Lulu ya. Itu Bapak Ibu sudah dijelaskan apa saja bentuk tugas akhirnya. Jadi Bapak Ibu untuk proses bimbingannya kita menggunakan media online yaitu menggunakan Siakat Bapak Ibu. Jadi mulai dari pengajuan judul sampai nanti Bapak Ibu ujian akhir itu ada di Siakat Bapak Ibu. Nah, mohon digunakan aplikasi yang sudah sangat bagus sekali disiapkan. Harapan ini bisa digunakan dengan baik. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan kira-kira terkait dengan tugas akhir. Apapun itu bentuknya, silakan ditanyakan Bapak Ibu. Di stop aja, record-nya. Dia sudah masuk Pak. Ibu yang bidan dan gizi silakan bertanya. Bagi keperawatan yang sudah masuk, nggak apa-apa masuk saja dulu. Nanti kita akan ulangin kembali proses presentasinya. Untuk saat ini kita fokus materi yang sudah kita sampaikan kepada mahasiswa EPR khususnya bidan dan gizi. Nah untuk perawat silakan yang mau sudah masuk silakan. Silakan gizi maupun kebidanan ada yang mau ditanyakan terkait tugas akhir? Atau di kolom chat juga boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, untuk absensi jangan lupa silakan isi di link yang sudah disiapkan oleh Prodi ya. Oh. Silakan ada pertanyaan Bapak Ibu?
Targetnya Bapak Ibu di awal Juli besok kalau SK sudah keluar dari fakultas itu boleh langsung bimbingan. Atau ada tambahan mungkin dari Bu Dekan, dari Bu Eca ada tambahan Bu? Oke, kita tunggu 5 menit lagi ya Bapak Ibu sampai 40:45. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kami anggap Bapak Ibu sudah paham dengan bentuk-bentuk tugas akhir yang ada di Universitas Baitur Rahim. Untuk materi maupun rekaman video link Zoom nanti akan kami sampaikan kembali melalui Prodi. Webnya ada di grup dalam ini. Oke, Bapak Ibu sudah paham semua kira-kira? Iya, videonya nanti dikirim. Ya. Untuk materi hari ini, PPT maupun rekaman Zoom hari ini akan dikirimkan ke grup oleh Prodi masing-masing. Oke, kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Rektor 2, Ibu Bidan Gustina, kemudian Ibu Julaica, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, terus narasumber kita hari ini Ibu Miss Lulu, ya. Mungkin Bapak Ibu nggak pernah ketemu sama Ibu Lulu. Miss Lulu ini adalah dosen bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Nah, kalau mau ke Jepang belajarnya bahasa sama Ibu Lulu. Terima kasih juga Pak Ali, tim IT, kemudian Bu Gustina, penanggung jawab tim tugas akhir. Bu Tina Yuli Fatmawati. Ini nih yang S1 kebiasaan. Kalau tidak ada lagi, saya tutup ya untuk pertemuan dengan bersama mahasiswa bidan dan gizi. Untuk perawat akan kita lanjutkan di jam, ya kita langsung saja. Jadi terima kasih sekali lagi untuk mahasiswa maupun dosen dan kaprodi gizi maupun kebidanan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Terima kasih Pak. ya silakan. Untuk gizi bidan boleh untuk keluar ya. Makasih Pak. Ya, Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kalau ada oke, Bu Pepi, kita mulai aja ya Bu Pepi ya. Bu Pepi sudah pulang kah? Apa masih ada di dalam Zoom? Oke, sepertinya Bu Pepi lagi. ada Pak, ada. Oh, ada. Oke, kita mulai aja Bu ya. Lanjut Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang sama-sama kita hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang sama-sama. Tidak. Ini banyak jumlahnya nih harus di sigap. Oke, yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Rektor 2 Universitas Baitur Rahim Jambi, kemudian Ibu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Ibu Julaica, kemudian Ibu Pepi, Kaprodi di program studi S1 Keperawatan dan Profesional. Kemudian ada juga tim tugas akhir Ibu Tina Yuli dan Bu Lulu, dan tim IT Pak Ali Maksum.
Kemudian yang sangat berbahagia dan di dalam kondisi mungkin ada yang lagi bekerja, kalau lihat dari Zoom, ya, yaitu mahasiswa-mahasiswa kami RPL di Universitas Baitur Rahim, baik itu yang ada di Kota Jambi, Kabupaten Kota, Provinsi Jambi, di Kabupaten Kota, di Sumatera Selatan. Selamat siang untuk semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua pada hari ini, siang ini dapat bersama-sama berdiskusi ya dalam agenda sosialisasi tugas akhir yang ada di Universitas Baitur Rahim. Baik, untuk bersingkat waktu Bapak Ibu ya, saya langsung saja masuk ke materi. Untuk materi PowerPoint, kemudian pedoman, panduan penulisan dan record ataupun rekaman sosialisasi hari ini nanti akan dikirimkan oleh Prodi ke Bapak Ibu. Jadi jangan takut ketinggalan ataupun kehilangan materinya. Oke, silakan Pak Ali, materinya Pak. Oke Bapak Ibu, panduan tugas akhir di Universitas Baitur Rahim itu kita susun pada tahun 2025 ya, mengacu pada Permenristek ya nomor 39 tahun 2005 dan SK Rektor Universitas Baitur Rahim nomor 133 UBR garing SK garing 01 garing 3 garing 2025. Lanjut Pak. Nah, paradigma baru dari tugas akhir menurut Permen nomor ya, paradigma baru berdasarkan Permen nomor 39 2005, awalnya tugas akhir mahasiswa itu hanya dalam bentuk skripsi khususnya yang sarjana. Nah, pada tahun 2025 ini ada beberapa bentuk tugas akhir. Ya, ada beberapa bentuk karya, ada dalam bentuk sistem, analisa, kemudian proyek maupun karya ilmiah, maupun riset laboratorium yang sudah disiapkan oleh kementerian berdasarkan Permen nomor 39 tersebut. Nah, Universitas Baitur Rahim menindaklanjuti Permen tersebut dengan membentuk atau mengangkat ataupun menyusun 8 bentuk alternatif penyelesaian tugas akhir yang dapat diselesaikan dengan minat ataupun keahlian ataupun capaian pembelajaran lulusan dari program studi masing-masing. Nah, untuk dasar materi kompetensi yang kita susun untuk sarjana yaitu mengikuti level KKNI 6, yaitu yang diharapkan di sini adalah mengaplikasikan yang pertama, kemudian melakukan pengkajian, kemudian membuat desain untuk memecahkan masalah ataupun prosedur yang ada di bidang keperawatan khususnya. Ini level di sarjananya. Next Pak. Nah, untuk riset dan inovasi tugas akhir yang ada di Universitas Baitur Rahim, kita ada bentuknya ada 8, tapi saya nggak akan menjelaskan ke 8-8-nya. Tapi yang fokus untuk reguler yang saya sarankan ada 3. Yang pertama adalah laporan studi kasus jika Bapak Ibu bekerjanya di rumah sakit ataupun di pelayanan kesehatan. Nah, skripsi kita tetap ada, benar, skripsi tetap ada karena menurut Permen 39 skripsi ini bagian daripada tugas akhir, bukanlah satu-satunya. Sehingga di Universitas Baitur Rahim menetapkan skripsi ini kalau nanti ada mahasiswa RPL yang mau ngambil skripsi, silakan, tidak apa-apa juga. Ya, kemudian yang kedua ada laporan studi kasus. Laporan studi kasus ini bentuknya adalah sesuai dengan pekerjaan Bapak Ibu. Kalau mungkin kerjanya di ruangan bedah, ya silakanlah ambil kasus yang ada di ruangan bedah. Kalau di ruangan IGD, silakan Bapak Ibu ambil kasus yang ada di ruangan IGD. Jadi kasusnya bisa disesuaikan dengan pekerjaan ataupun di tempat pekerjaan Bapak Ibu. Nah, ini saran rekomendasi dari saya dan kami dari Universitas Baitur Rahim menyarankan salah satu untuk RPL yang lebih mudah ataupun gampang untuk dikerjakan adalah laporan studi kasus. Kemudian yang kedua adalah literatur review. Mungkin buat Bapak Ibu ini baru. Kalau laporan studi kasus ini kurang lebih sama seperti D3,
Tapi harapannya nanti itu ketika sarjana itu ada perbedaan, yaitu ada evidence base-nya, ya. Ada dasar ataupun suatu tindakan yang kita laksanakan untuk kasus tersebut. Nah, untuk studi literatur ataupun literatur review ini Bapak Ibu, khusus untuk RPL, itu Bapak Ibu menganalisa atau menganalisis, ya, atau membaca. Setelah Ibu baca, nanti dianalisa 5 jurnal. Nah, itu cukup 5 saja, Bu. Nanti tinggal Ibu cari jurnal, baik itu di Google Scholar, di portal Garuda, dan lain sebagainya. Bisa dicari 5 jurnal yang judulnya hampir sama. Nah, dari 5 jurnal tersebut Bapak Ibu analisa. Nah, dari hasil analisa tersebutlah dibuat sebuah laporan. Karena bisa jadi judulnya sama, tetapi hasil dari penelitiannya itu berbeda. Nah, perbedaan dan persamaan itulah nanti Bapak Ibu tinggal dibuat dalam bentuk analisa. Dan formatnya udah kita siapkan. Tinggal Bapak Ibu bab 1 apa, bab 2, bab 3, bab 4-nya apa. Nanti silakan disusun sesuai dengan panduan yang ada. Untuk panduan penulisan saya tidak jelaskan di sini, nanti langsung dikirim saja oleh Prodi ke Bapak Ibu semua. Bagaimana panduan penulisan laporan kasus, bagaimana panduan penulisan literatur review. Dan nanti jika tidak paham Bapak Ibu, di awal Juli ini fakultas akan mengeluarkan surat tugas pembimbing Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua, di awal Juli ini Bapak Ibu sudah bisa mulai membuat tugas akhir. Nanti terkait dengan penulisan dan lain sebagainya bisa konsultasi dengan pembimbing. Satu mahasiswa nanti dapat 2 orang pembimbing. Nah, silakan Bapak Ibu konsul ke pembimbing tersebut untuk penyelesaian tugas akhirnya. Nah, untuk prototype ini saya tidak rekomendasikan, tapi kalau ada yang mau silakan, ini adalah model ataupun produk ya, fisik ataupun bentuk aplikasi atau alkes, alat kesehatan yang mau Bapak Ibu buat. Nah, ini. Lanjut, Pak. Kemudian yang kelima ada portofolio. Portofolio ini juga lebih ke mahasiswa yang reguler, ya, karena bentuknya adalah dokumen fisik. Misalnya Bapak Ibu punya prestasi di bidang seni, desain maupun pendidikan. Nah, itu wajib nanti ada laporannya dan sertifikatnya. Kemudian ada publikasi ilmiah. Nah, ini kalau memang Bapak Ibu mau ngambil silakan. Jadi kalau saya tadi rekomendasikan Ibu milihnya 2 itu. Ya, kalau untuk RPL, kalau tidak laporan kasus, nanti ambilnya literatur review. Nah, untuk publikasi ilmiah, Bapak Ibu, kalau ada di sini, kayaknya kalau yang sarjana nggak ada. Kalau yang profesi bidan tadi ada, yang dosen. Jadi Bapak Ibu misalnya nanti ada mengikuti kegiatan publikasi, baik itu di tempat bekerja maupun mungkin dosen pembimbingnya. Nah, ketika ada publikasi, Bapak Ibu tidak perlu lagi buat tugas akhir. Terus untuk KTI ini khusus untuk diploma 3, kemudian karya ilmiah akhir ini adalah untuk profesi. Nah, perlu saya jelaskan, untuk karya ilmiah akhir ini untuk profesi Bapak Ibu, ini ngambil di salah satu stase, ya, salah satu stase, misalnya Bapak Ibu ngambilnya tugas akhirnya di keperawatan gawat darurat. Nah, nanti laporan profesi Bapak Ibu, laporan siklus Bapak Ibu di perawatan gawat darurat, itu dijadikan laporan tugas akhir, nanti dikonsulkan kepada pembimbing. Nah, khusus untuk karya ilmiah akhir untuk profesi ini tidak ada ujian proposal dan tidak ada ujian seminar. Cukup konsul ke pembimbing, di ACC sama pembimbing atau disetujui oleh pembimbing, nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan nilai. Terus Bapak Ibu untuk tugas akhir sarjana. Untuk tugas akhir sarjana Bapak Ibu, seperti saya sampaikan tadi, di awal Juli ini surat tugasnya keluar, Bapak Ibu sudah bisa konsultasi kepada pembimbing melalui aplikasi Sepima. Nanti dijelaskan oleh tim skripsi bagaimana cara konsultasi, bagaimana cara proses bimbingan melalui aplikasi. Kemudian setelah Bapak Ibu konsul nanti di ACC, ya. Jadi tidak ada ujian proposal untuk sarjana, ya, yang ada cuma diskusi antara dosen, pembimbing dan mahasiswa. Jika dosen pembimbing sudah ACC atau setuju untuk penelitian, silakan penelitian. Dan ketika laporan tugas akhirnya sudah lengkap, Bapak Ibu nanti baru diberi penguji. Lanjut, Pak. Nah, ini ya, ada pembimbing utama, ada pembimbing pendamping. Semuanya mempunyai peran masing-masing. Ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah di ACC atau disetujui oleh 2 pembimbing,
Bapak Ibu bisa untuk mendaftar ujian tugas akhir. Ujian tugas akhir juga melalui online. Nanti bagaimana proses pendaftarannya nanti disampaikan oleh Ibu Miss Lulu untuk proses pendaftarannya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu ketika sudah disetujui, Bapak Ibu dapat penguji yang dikirimkan oleh prodi atau nanti minta sama Bu Pepi siapa penguji dari Bapak Ibu masing-masing. Kemudian nanti barulah dilaksanakan ujian tugas akhir secara online. Selesai Bapak Ibu, itulah proses yang akan kita laksanakan di dalam tugas akhir. Selanjutnya saya akan serahkan ke Ibu Lulu untuk pelaksanaan bagaimana proses pendaftaran dan proses bimbingan di tugas akhir. Nanti selesai Bu Lulu, kita akan lanjutkan sesi diskusi. Silakan, saya serahkan kepada Miss Lulu. Baik, terima kasih Pak Hashim untuk waktunya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Suara saya terdengar? Siang, Ibu. Siang, Ibu. Siang, Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya di sini akan menjelaskan terkait dengan tata cara pendaftaran Siang, Ibu. akhir ya. Harapannya adalah Bapak Ibu tidak lagi mendaftar secara manual, tapi sudah bisa melakukan mandiri melalui siakat Bapak Ibu masing-masing. Boleh Bang, tolong share screen. Oke, saya izin share screen dulu ya, Bapak Ibu ya. Izin Bang. Oke, silakan diperhatikan secara baik-baik ya Bapak Ibu ya. Ini adalah tampilan siakat untuk mahasiswa. Nah ini mahasiswanya atas nama Mary Isnaini, bagian keperawatan ya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mendaftarkan sidang akhir karena Bapak Ibu adalah FPL, maka langsung saja lihat ke bagian atas ini. Ini ada beranda, jadwal, akademik, tingkat akhir, hasil studi. Nah, silakan diklikkan yang tingkat akhir. Nah, kemudian di sini ada beberapa banyak item yang Bapak Ibu bisa lihat. Ada konsultasi, kegiatan pendukung, daftar proposal, tugas akhir, dan lain semacamnya. Nah, karena Bapak Ibu di sini adalah RPL, maka fokus saja kepada daftar tugas akhir. Untuk daftar proposal silakan di skip. Nah, kita klik yang ini daftar tugas akhir. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengklik daftar tugas akhir nantinya, ini akan kosong. Ini kan yang udah ditambahin ya. Ketika Bapak Ibu mau menambahkan nanti di bagian atas ini ada menu tambah, silakan Bapak Ibu tambahkan. Kemudian masukkan judulnya, masukkan topiknya adalah keperawatan, dan juga masukkan abstraknya. Tapi karena Bapak Ibu di sini belum menulis sampai ke abstrak, maka nanti kolom abstrak bisa diisikan dengan tujuan umum yang ada di tugas akhir Bapak Ibu sekalian. Nah, jika Bapak Ibu sudah menambahkan semuanya, maka nanti tampilannya adalah untuk dosen pembimbing dan penguji ini kosong. Nah, bagaimana cara mengisinya? Yang mengisi ini nanti adalah kita. Bapak Ibu hanya perlu menunggu sampai ini kita isi. Sesudah kita isi semuanya dan untuk pembimbing dan juga penguji, maka Bapak Ibu bisa melihat di bagian detail. Silakan diklik detail sebelah kanan tadi. Nah, ini adalah judulnya, mahasiswanya, judulnya ini. Judulnya dipastikan benar ya Bapak Ibu ya, jangan sampai salah ya. Kenapa jangan sampai salah? Karena judulnya ini nanti akan ke-record sampai dengan ke transkrip Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian topiknya keperawatan, kalau bahasa Inggrisnya practice nursing, Bapak Ibu cukup mengisi bagian yang berbintang saja. Nanti bagian terbintangnya itu terlihat sebelum Bapak Ibu ke menu yang tadi. Yang ditambah tadi itu nanti ada terlihat menunya, kalau dia berbintang maka itu wajib diisi. Tapi kalau misalnya dia tidak ada bintangnya maka bisa dikosongkan. Nah, pembimbingnya nanti kita yang isi, pembimbing 1, pembimbing 2. Kemudian tanggal pengajuannya nanti sesuai dengan SK yang Bapak Ibu terima. Tanggal mulai Bapak Ibu bimbingan dengan dosen masing-masing ya. Nah, jika ini sudah diisikan, maka bisa lihat ke sebelah kiri di sini banyak item. Item pertama itu adalah bimbingan. Nah, bimbingan, maka Bapak Ibu bisa menambahkan di sini. Misalnya Bapak Ibu udah nambahin ya, bimbingan keberapa? Anggaplah bimbingan kedua. Bimbingan kedua atau bimbingannya misalnya bab 2. Maka di sini tuliskan bab 2. Nah, dosen pembimbingnya misalnya Bu Nel, karena Bu Hesti ini pembimbing 1. Kita anggap ini ke Bu Nel ya.
Bu Nel membimbing bagian bimbingan 2. Tanggal bimbingannya silakan diisikan sesuai dengan kapan Bapak Ibu bimbingan, misalnya tanggal 22. Nah, sesudah itu tulislah deskripsinya dari pembimbing tadi, misalnya perbaiki tinjauan pustaka, perbaikan tinjauan pustaka. Nah, kalau sudah Bapak Ibu isikan seperti ini, kalau punya lampirannya bisa di-scan dan bisa di-upload ke sini, bisa di-attach ke dalam choose file ini. Tapi kalau misalnya nggak punya, nggak apa-apa, langsung aja disimpan. Buat ya, HP di situ. Nah, kalau sudah disimpan, maka nanti akan ada notifikasi seperti yang di atas ini, penambahan data bimbingan skripsi berhasil. Nah, ini wajib ditambahkan sampai dengan Bapak Ibu di ACC. Di ACC sama pembimbing 1 dan juga pembimbing 2. Nanti ke record nih. Recordingnya itu Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ternyata ini tanggal 21 Juni dengan Bu Hesti itu bab 1. Nanti disetujui ini dari pembimbingnya. Jadi ini cuma bisa dibuka sama pembimbing. Disetujui sama enggak itu cuma sama pembimbing ya. Nah, kemudian di Bu Nel itu bab 2 dan lain semacamnya. Nah, selanjutnya sesudah Bapak Ibu menyelesaikan si bimbingan tadi sesuai dengan kapan Bapak Ibu bimbingan, Bapak Ibu bisa cek rekapan percakapan bimbingan. Rekapan percakapan bimbingan ini sama halnya kayak Bapak Ibu lagi chattingan sama dosennya melalui aplikasi WhatsApp maupun Facebook misalnya kayak gitu ya, ataupun Messenger. Nah, jadi ketika nanti pembimbing 1 atau pembimbing 2-nya ada yang ingin disampaikan tapi nggak punya nomor handphone Bapak Ibu, maka mereka bisa membuka Setima masing-masing. Nah, anggaplah pembimbing satunya ternyata mau Bapak Ibu untuk memperbaiki latar belakang misalnya ya. Maka nanti di sini akan muncul bimbingan misalnya nih dari Ibu Hesti muncul perbaiki latar belakang. Nah, Bapak Ibu bisa membalas otomatis di bawahnya. Persis sama seperti Bapak Ibu menggunakan WhatsApp. Nah, seperti itu ya. Jadi ini cuma bisa dimulai ketika pembimbing 1 atau pembimbing 2 sudah memulai untuk melakukan percakapan duluan. Nah, sesudah itu, kalau misalnya ini udah clear, berarti kan Bapak Ibu sudah siap untuk mengajukan sidang. Maka Bapak Ibu bisa ngecek nih syarat ujiannya apa aja ya. Nah, ternyata syarat ujiannya kita anggaplah ada 4 ini. Tapi ini enggak 4 ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa nanti yang harus kita tambahkan. Misalnya bebas ADN keuangan. Ketika Bapak Ibu sudah punya semua berkas ini, silahkan di-scan dan juga di-upload ke rumahnya masing-masing. Nah, formatnya cuma bisa yang ini. Selain yang ini nggak bisa. Maksimalnya ada 2 MB. Di atas 2 MB maka tidak akan terupload. Sesudah Bapak Ibu mengupload semuanya, semua berkas yang lengkap, maka kami akan memvalidasinya. Nah, nanti kelihatan nih di sini tanggal validasinya kapan, nanti kita kapan memvalidasinya dan valid atau enggak. Kalau seandainya nggak valid, berarti nanti Bapak Ibu silakan upload ulang untuk dokumen yang dibutuhkan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengupload ini semua, berkasnya sudah terkumpul dan sudah rapi masuk ke dalam sistem ini, maka Bapak Ibu bisa melihat jadwal ujiannya. Oh, di sini ternyata jadwal ujiannya. Jadwal ujiannya itu hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026 di jam 10 sampai dengan jam 12. Selesai. Bapak Ibu tugasnya cuma sampai sini saja, cuma sampai jadwal ujian saja. Nah, untuk jadwal ujiannya, Bapak Ibu make sure sekali lagi dengan pembimbing 1, pembimbing 2, dan juga penguji kapan. Sesudah Bapak Ibu punya jadwal yang pasti, silakan hubungi admin untuk memasukkan jadwal Bapak Ibu ke dalam sistem yang ada. Jadi yang ini cuma kita yang bisa upload. Bapak Ibu tidak akan bisa mengupload untuk jadwal ujian. Kalau sudah, silakan ujian dan Ini untuk pencet ini, Pak. gitu. Kira-kira sampai sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan surat sidang? Mode menunggu di aman. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu untuk Izin pengajuan? bertanya, Bu. Ya, silakan Ibu. Ibu, mohon izin ya, Bu, mau bertanya. Bu, tadi kan kata Ibu, judul studi kasus itu tidak boleh diganti kan, Bu, dari si akadnya ini kan, Bu. Jadi untuk penentuan judulnya itu, Bu, kita konsul dulu ke dosen atau kita yang tentuin sendiri, Bu? Oh ya, benar Bu. Jadi Ibu bisa mengisi ini ketika Ibu sudah konsultasi dengan pembimbing 1. Nah, kalau misalnya pembimbing 1-nya udah oke, baru Ibu masukkan pembimbing 1, pembimbing 2-nya. Tapi ini bisa diganti kok, Bu, bisa diedit. Kalau seandainya nanti ada perbaikan di tengah-tengah sidang ya, nah ini bisa diedit.
Cuman make sure kembali ketika ibu sudah benar-benar disuruh ternyata ganti nih, ganti judulnya. Ketika ibu edit ulang itu memang sudah benar sekali untuk judulnya. Karena ini nanti akan synchronize ke transkrip nilai ibu masing-masing. Begitu. Oh, iya. Jadi untuk satu kali bimbingan ini nggak usah dimasukin di sini ya Bu ya, yang untuk yang pertama sekali penentuan judul itu Bu. Tetap ibu masukkan Masukkan ya. sesuai dengan alurnya. Dan apabila nanti ada pergantian di pertengahan jalan, ini bisa diedit kok Bu. Oh iya ya Bu. Terima kasih Bu. Seandainya di pertengahan ternyata ibu punya kendala untuk mengedit judulnya, nah ibu bisa menghubungi kami, bisa kami yang bantu edit dari adminnya langsung. Oh iya baik Bu. Terima kasih Bu. Oke ibu, sama-sama. Apakah ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya? Kembali ke sih. Boleh Bu Usin. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak ada yang mau ditanyakan, saya anggap clear untuk proses pengajuan sidang akhir. Namun apabila di pertengahan nanti ternyata Bapak Ibu memiliki kendala, bisa hubungi kami dan bisa kami pandu sekali lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Gustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa aja dulu. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau ditanyakan tentang pengajuan skripsinya atau tugas akhirnya? Selagi pakarnya ada di sini, Bapak dan Ibu, nanti biar lebih jelas. Ada, Bapak dan Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu, ada mau ditanyakan terkait dengan proses bimbingan, proses tugas akhirnya, ujian, semua boleh ditanyakan Bu. Informasi pembayaran nanti akan dikirim Ya, untuk pembayaran nanti akan dikirim ke Prodi, Prodi akan dikirimkan ke Bapak Ibu. Nomor rekening pembayaran dan lain-lain sebagainya. Untuk SK juga Bapak Ibu nanti akan diinfokan ke Prodi. Insya Allah surat tugas akan dikirimkan sesegera mungkin di awal Juli. Sehingga Bapak Ibu ini jumlahnya lumayan banyak. Jadi harapannya Bapak Ibu mulai dicicil ya. Jadi mulai dari Juli ini sudah mulai konsul judul, buat bab 1, bab 2, dan lain sebagainya. Sehingga harapannya nanti bisa diselesaikan di akhir tahun ini. Sehingga awal tahun di bulan April atau Mei bisa wisuda. Izin, Bapak, kita dari Amrullah nih, Pak. Ya, siap, Pak Amrullah. Ini Pak, untuk terkait tadi sinyal kan kurang ini apa kami di Bayung Lencir nih Pak. Oke, siap, Pak. Untuk apa bimbingan nanti selain melalui WA atau ini, kalau tatap muka bisa ketemu Pak ya ke UBR gitu. Ya, terima kasih Pak Amrullah, pertanyaannya bagus sekali. Ya, jadi Pak, kita secara sistem sudah menyiapkan untuk proses bimbingan. Nah, jadi boleh menggunakan sistem yang sudah ada disiapkan Bapak Ibu, atau menggunakan jalur WA, atau Ya. mungkin Pak Aminuddin mau datang ke kampus, boleh. Amrullah Pak, Pak Amrullah. Amrullah, iya. Atau Pak Amrullah. Amrullah mau datang langsung ke kampus, boleh juga. Oh, boleh. Ya, Tapi kebetulan nanti tidak membebankan Bapak ya. ya enggak. Kita Nah, nanti kalau misalnya lagi ke Jambi kan Pak dari Bayung Lincir kan. Nah, kita kalau mampir sekalian ke- ada kegiatan, boleh Pak. Oh, Cuma siap Pak. saran saya Pak, janjian dulu Pak. Ya, siap. Betul Pak. Nanti kami konfirmasi ke pembina kan Pak. Ya, oke, siap. Pembimbing kami Pembimbing, kami untuk iya. yang Oke, ya. siap Pak. Mantap. Oke, terima kasih Pak Ya, informasinya. sama-sama, Pak. Silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan lagi, ada kolom chat Pak Ali yang nanya tadi apa tuh?
Anu absen. Untuk pilihan profesional di link presensi tidak ada. Oh, iya. Kalau dia mau lewat chat. Ya, kalau ada yang mau nanya melalui kolom chat boleh. Kita tunggu sampai jam setengah 4 ya Bapak Ibu, 4 menit lagi. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Berarti kita simpulkan kalau Bapak Ibu semua sudah paham. Nanti materi presentasi hari ini, kemudian rekaman serta pedoman dan panduan penulisan akan dikirim nanti oleh fakultas melalui prodi ke Bapak Ibu semua. Silakan nanti dipelajari. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan kembali Bapak Ibu? Atau ada tambahan dari Bu Pepi? Maaf Pak, izin bertanya. Ya, siap. Silakan Ibu Eliza. Ini Pak, terkait tugas akhirnya, tadi kan dijelaskan ada skripsi, tugas akhir, apa lagi satu lagi Pak? Lupa. Ada skripsi, Studi kasus. studi Studi kasus, kasus. satu lagi literatur review. Itu yang disarankan. Oh, berarti kita bisa milih mau tugas akhir yang mana gitu Pak? Iya, sebenarnya Bu, tugas akhirnya ada 8. Tetapi yang kita sarankan untuk anak RPL yang mudah, biasanya kan mudah, gampang, simple, dan sederhana. Nah, gampang dilaksanakan itu ada 3 Bu. Skripsi, laporan kasus, dan literatur review. Ibu boleh pilih salah satu. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Terus ada pertanyaan dari My FC. Nah, ini tidak tahu siapa nih. Pro L1. Pak mau tanya, tugas akhir untuk sarjana tadi disarankan Bapak antara 2. Yang pertama laporan kasus dan satunya adalah literatur review, Bu. Nah, literatur review itu adalah Ibu menganalisa jurnal. Apa sih perbedaannya? Kalau Ibu mengambil laporan kasus, nanti Ibu itu perlu ke pasien. Perlu surat izin kegiatan. Kalau Ibu ngambilnya literatur review, Ibu cuman mendownload jurnal, 5 jurnal, kemudian Ibu analisa. Membuat sebuah laporan. Tidak ada surat, tidak ada foto dokumentasi. Nah, itu. Dokumennya hanya jurnal yang Ibu analisa. Nah, itu mungkin penjelasan singkat dari saya. Nanti selanjutnya bisa setelah SK keluar bisa diskusi dengan pembimbing. Kira-kira mana yang pas kira-kira Ibu mau ambil. Nah, itu ya. Silakan, masih ada pertanyaan? Kita masih tunggu 2 menit lagi. Bu Pepi ada tambahan? Lanjut Pak, mungkin mahasiswa, Bapak Ibu silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan mulai dari mengajukan judul sampai dengan sidang ya, pelaksanaan sidang. Silakan Ibu, Bapak. Ibu Ertin, izin Pak? Ya, diizinkan. Ibu izin mau mana nih? Iya. Silakan kalau mau ditanya di kolom chat boleh. Oke, masih ada Bapak Ibu. Kita tunggu 1 menit lagi. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita tutup, mohon yang bisa, mohon dibuka kameranya. Kita mau buat foto dokumentasi sebagai dokumen kita. Nah, yang kondisi Ya Pak. kameranya. Dia mau tanya. Ada tanya di Nah, pertanyaannya, kalau untuk studi kasus bisa ambil di tempat kerja masing-masing. Ibu Ertin, ya Ibu Ertin Bu, untuk studi kasus boleh ngambil di rumah sakit masing-masing atau di tempat kerja masing-masing atau di ruangan masing-masing. Nah, yang nggak boleh di rumah masing-masing. Ya, kalau tempat kerja boleh Bu. Misalnya Ibu dinasnya di ICU, ambil kasus di ICU boleh. Ya, itu tidak apa-apa. Oke, ada lagi. Nah, kita coba foto bersama. screenshot ya Bapak Ibu di layar pertama. Ayo Pak Ali, screenshot. Berarti kayak Satu. senyum. Berikan senyum paling manis Bapak Ibu. Iya, 1, 2, 3. Oke, sebentar.
layar kedua. Ya, silakan berikan senyuman manisnya. Ternyata rame. 1, 2, 3. Lagi dinas dong kayak. Iya. Oke, kita pindah ke layar yang ketiga. Ini ada 8 layar ya Bapak Ibu ya. Silakan layar 3. Nah, yuk berikan senyum terbaiknya pada hari ini. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke layar 4. Ya, silakan layar 4, buka kameranya. 1, 2, 3. Makin ujung makin dikit yang buka kamera. Oke, layar 5. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Iya. Kemudian layar 6. 1, 2, 3. Tidak sampai ke ujung deh. Oke, layar 7. 1, 2, 3. Terakhir layar 8. 1, 2, 3. Oke, selesai kita foto dokumentasi. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau memang tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya pada siang ini. Resmen, ada resmen? Oke, kalau tidak ada lagi berarti kami dapat menyimpulkan yang telah kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Ibu. Nanti jika bingung dan perlu didiskusi, bisa diskusikan dengan pembimbing masing-masing. Ya, oke. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas Bapak Ibu ya. Kita Bapak izin. Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu.